Ya pokoknya kita persiapkan. Hi everybody, thank you for everything, thank you for your support. Amazing. We are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. Tilak uchun, savol uchun albatta 2 yil oldingi Saudiya bilan o'zgarishlarim bor. This is Indonesian team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga krusial semifinal bergengsi di Piala Asia U23 Qatar, melawan Uzbekistan. Apakah Jai Itzes bisa memperkuat Garuda Muda di ajang ini? Dalam waktu yang mepet, tentu Shin Tae-yong berharap bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya yang masih berusia 23 tahun. Nama-nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon yang sukses di loni PSSI, Pratama Arhan hingga Elkan Bagot secara regulasi bisa memperkuat Timnas Indonesia U23. Tapi yang menjadi menarik tentu kehadiran Jai Itzes di skuad Timnas Indonesia kemarin. Performa mantap Jai Itzes sudah terbukti jitu sukses memperkuat barisan pertahanan Garuda. Kini Jai Itzes sendiri baru berusia 23 tahun. Pertanyaannya apakah Jai Itzes bisa dipanggil Shin buat bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23? AFC memiliki peraturan pemain yang bisa tampil di Piala Asia U23 2023 nanti haruslah kelahiran 1 Januari 2001 dan setelahnya. Dalam kasus Jai Itzes, sang pemain lahir pada tanggal 2 Juni 2000. Itu artinya bek asal Venesia ini Jai Itzes akan berusia 24 tahun dalam waktu dekat. Walaupun klub mengizinkan, tapi secara regulasi AFC tak boleh. Pasalnya, kiper Cyrus Margono yang saat ini baru berusia 22 tahun bisa dipanggil buat memperkuat Timnas Indonesia U23 di Qatar. Lolosnya Indonesia hingga ke babak semifinal pada Piala Asia U23 ini menjadi sejarah baru. Untuk pertama kali Indonesia lolos hingga perempat final dan terus melaju ke semifinal setelah mengalahkan tim Korea Selatan U23 pada Jumat lalu. Kini, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan pada laga semifinal pada hari Selasa 28 April pukul 20.30 WIB. Pertandingan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 28 April 2024. Uzbekistan menjadi tim yang tak pernah kemasukan gol selama bertanding di Piala Asia U23. Sebaliknya Uzbekistan telah menghasilkan 12 gol total. Gol dihasilkan selama pertandingan melawan Malaysia, Vietnam, Kuwait dan terakhir dengan Arab Saudi di babak semifinal. Dapat dipastikan Indonesia akan mendapatkan lawan yang tangguh, sehingga pertandingan Timnas U23 Indonesia kontra Uzbekistan diprediksi akan berlangsung seru. Sayangnya, Garuda Muda akan berlaga tanpa kehadiran Rafael Struijk akibat akumulasi kartu kuning saat laga nanti. Ada rumor bahwa PSSI akan melobi klub Elkan Bagot, supaya melepaskan ke pasukan Timnas U23. Apabila itu benar, sudah tak diragukan, tembok tanggul Timnas Indonesia semakin kokoh, kita lihat saja nanti. Kendati demikian tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dapat menggantikan peran Rafael Struijk. Rafael Struijk bakal absen di laga tersebut karena sudah mengantongi 2 kartu kuning. Pertama saat lawan Yordania dan terakhir lawan Korea Selatan. Untuk laga semifinal kontra Uzbekistan ini, Shin Tae-yong diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-3. Serupa dengan formasi yang digunakan saat mengalahkan Korea Selatan. Elkan Bagot dan Jai Itzes masih berpotensi perkuat Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong curhat ke media Korea. Elkan Bagot dan Jai masih berpotensi perkuat Timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah selesai melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One selagi Timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024.
Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers. Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki 2 laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan. PSSI siap melobi para pemain Ambroat termasuk Elkan Bagot dan Jay Itzes. Nama Elkan Bagot berpeluang besar membela Timnas U23 Indonesia jika harus melalui babak playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia kini tinggal selangkah lagi menuju Olimpiade setelah hasil fenomenal di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah finish sebagai runner-up di fase grup, lalu menyingkirkan Jepang di babak 8 besar. Kemenangan atas Jepang pada Jumat, 26 April 2024, dini hari itu dicapai dengan susah payah hingga babak adu penalti. Setelah skor sama kuat 2-2 hingga 120 menit, Indonesia berjaya di babak tos-tosan dengan kemenangan Oktober 11. Jelang semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan U23 kaget Timnas Indonesia U23 bisa imbangi tim-tim besar. Dan menyoroti bahwa ada rumor PSSI akan datangkan Elkan Bagot dari Inggris. Pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze berbicara soal kekuatan Piala Asia U23 2024. Kapadze mengakui, timnya mewaspadai skuad Garuda Muda yang dinilainya mampu mengimbangi tim-tim besar. Uzbekistan U23 baru saja memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tim besutan Timur Kapadze itu sukses menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 di perempat final. Kemenangan ini membuat Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, akan bersua dengan Timnas Indonesia U23. Kedua tim akan saling berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024, mendatang. Kapadze menilai timnya akan mendapatkan tantangan sulit ketika bersua dengan Garuda Muda. Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong mampu menunjukkan kualitas tinggi saat berhadapan dengan tim besar. Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi. Namun kami menonton pertandingan Indonesia melawan Republik Korea dan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu tampil melawan tim-tim besar, kata Kapadze dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sabtu, 27 April 2024. Diketahui, Timnas Indonesia U23 mampu menumbangkan Australia U23 1-0, melibas Yordania U23, 4-1, hingga memulangkan Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti 2-2, November 10. Sejumlah catatan apik ini menjadi perhatian Kapadze. Terjawab sudah lawan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan U23 menjadi lawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Setelah menang 2-0 atas juara bertahan Arab Saudi dalam laga perempat final yang digelar di Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Jumat, 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun Timnas Indonesia U23 akan tampil tanpa skuad terbaiknya di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Striker Garuda Muda Rafael Struijk terkena akumulasi kartu kuning. Uzbekistan akan menjadi lawan Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29 April 2024. Rafael Struijk bakal absen di laga tersebut. Pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia itu harus absen 1 laga karena mendapat 2 kartu kuning. Absennya Struijk membuat pelatih Shin Tae-yong harus menyiapkan strategi lain. Sebab di Piala Asia U23 2024 ini,
Stuik selalu menjadi andalan di lini depan. Meski begitu, Stuik sekali pernah digantikan saat Indonesia menghadapi Yordania. Stuik ditrai keluar pada menit ke-71 dengan memasukkan Hoki Caraka. Selain Stuik dan Hoki, skuad Garuda Muda juga masih memiliki Ramadan Sananta di lini depan. Menarik dinantikan, siapa yang akan dimainkan Shin Tae-yong di lini depan nantinya di babak semifinal. Erick Thohir akan melobi para pemain Abroad, misalkan Elkan Bagot, dan Jay Itzes, atau bahkan para pemain Liga 1, sedangkan Erick Thohir target timnas Indonesia lolos ke final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Hal tersebut berdasarkan performa Garuda Muda dari babak grup hingga sukses mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Di olahraga, ada yang namanya momentum. Dan saya lihat, sejak penyisihan grup, lalu di perempat final, momentum itu milik kita. Kini timnas bisa melangkah ke semifinal. Sangat logis jika target berikutnya final, kata Erick Thohir di laman PSSI. Erick memuji kedisiplinan, mental, dan motivasi tinggi para pemain untuk mencetak sejarah sehingga mampu bermain tanpa beban. Hal itu menjadi kunci timnas menaklukkan juara grup B, Korea Selatan. Yang pasti, kami di PSSI, seluruh pemain dan ofisial, terus mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan pecinta sepak bola nasional. Saatnya meraih mimpi lebih tinggi, paparnya. Elkan Bagot sembuh pekan ini, siap dipanggil PSSI ke Piala Asia U23 2024 untuk perkuat di semifinal. Kesembuhan Elkan Bagot berkah bagi Bristol Rovers dan timnas Indonesia yang baru saja memastikan tiket semifinal Piala Asia U23, berarti ia tersedia untuk dipanggil timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya melewatkan agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat mengalami cedera. Ia absen dalam 2 laga timnas Indonesia saat menggasak Vietnam, dengan posisinya diambil alih Justin Hubner. Di level klub, Bristol Rovers kehilangan jasanya dalam 2 pertandingan selepas jeda internasional. Pelatih Matt Taylor kini memberikan update terkait kondisi Bagot, yang ternyata tidak terlalu parah. Bek pinjaman dari Ipswich Town itu diperkirakan sembuh untuk laga akhir pekan ini melawan Bolton Wanderers. Saya pikir Elkan tidak terlalu jauh untuk berlatih, ucap Matt Taylor dikutip dari Bristol Post. Kembali pada pekan ini, saya pikir mereka akan berlatih penuh. Dan apabila dia, Elkan Bagot dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di semifinal Piala Asia, mungkin kita bisa bicara. Semoga saja PSSI segera melobi Elkan Bagot untuk persiapan laga krusial semifinal Senin esok, mari kita doakan. Sebelumnya, perasaan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia U23 singkirkan Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Laga babak perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024. Garuda Muda secara heroik menang atas Korsel. Garuda Muda menang November 10, 2-2, lewat babak adu penalti. Kemenangan ini membuat Indonesia mengukir sejarah baru di Piala Asia. Sebagai debutan, Indonesia langsung bisa lolos ke babak semifinal dan berpeluang tampil di Olimpiade. Sementara itu, kekalahan ini membuat rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade terputus. Rekor itu dihancurkan Shin Tae-yong yang merupakan pelatih asal Korsel. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media Korsel Net Sports. Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai timnas U23 Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final, ucap Shin Tae-yong. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar, ucap mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut.
Selanjutnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan atau Arab Saudi pada semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan dan Arab Saudi merupakan finalis Piala Asia U23 2022. Arab Saudi merupakan juara bertahan, sedangkan Uzbekistan juga pernah menjadi kampiun pada Piala Asia U23 2018. Duel Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 benar-benar membuat jantungan supporter Timnas. Betapa tidak, duel di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium harus berlangsung hingga 120 menit dan ditentukan hingga adu penalti. Indonesia menang November 10 lewat adu penalti dalam babak perempat final di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Bahkan, adu penalti pun berlangsung penuh drama. Justin Hubner nyaris membuat supporter Indonesia menangis, maju sebagai eksekutor kelima, tendangan Hubner mampu diblok kiper Korsel, bek Jong Beom. Namun, ternyata wasit Son Evans meminta penalti diulang. Itu karena bek sudah maju lebih dahulu sebelum penalti ditendang Hubner. Beruntung, Hubner akhirnya mampu mencetak gol. Drama kembali terjadi saat eksekutor ke-6. Tendangan Kim Sang-yun ditepis kiper Indonesia Hernando Ari. Sebetulnya, tinggal satu eksekutor lagi memastikan Indonesia ke semifinal. Sayang, tendangan Arhan Fikri malah melenceng, drama kembali tersaji. Penendang ke-13 Korsel, Lee Kang-hee, gagal. Tendangannya ditepis Hernando Ari. Dan akhirnya, Pratama Arhan menjadi penentu sejarah Indonesia. Tendangan suami Aziza Salsha ini mengoyak gawang Korsel dan membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024.